Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak. Oke, untuk hari ini saya masih menyampaikan materi yang nanti juga kita bisa diskusikan bersama terkait dengan media dalam berkarya seni rupa dan sekaligus juga tekniknya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan media yang ada dengan penggunaan alat dan bahan yang sesuai gitu. Karena di dalam praktik gitu ketika membuat sebuah karya mungkin juga ada beberapa penggunaan media dan teknik dan juga bahan yang digunakan itu kurang tepat sehingga hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan gitu. Misalnya ketika mewarnai di media tertentu tapi kok warnanya nggak bisa muncul ya atau nggak bisa keluar maksimal ya, misalnya saja seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di sini. Terus juga kita juga bisa mencoba untuk memanfaatkan beberapa alternatif lain untuk memaksimalkan alat, bahan, dan media yang ada yang kita punya gitu. Sehingga nanti karya yang kita hasilkan juga memiliki hasil yang maksimal gitu. Tentunya saja dengan ketepatan penggunaan media tersebut. Untuk presensi sudah saya siapkan di Sepada dan ini juga sudah saya setting secara otomatis gitu ya. Jadi yang tidak bisa mengakses Sepada tapi kalau sudah bisa masuk di dalam Google Meet ini sudah secara otomatis terekam di dalam sistem presensi otomatisnya gitu. Jadi saya buat log activity. Jadi di sini yang hadir ada 38, berarti ya secara otomatis 38 mahasiswa sudah terekam oleh sistemnya. Nah, untuk materi kali ini saya berikan judul media dalam berkarya seni rupa. Ini sedikit materinya, tapi kita bisa jadikan sebagai bahan diskusi. Gitu. Oke, sebentar ada yang masuk. Oke. Media berkarya. Nah, di sini saya mengambil pengertian media dalam berkarya itu dari dosen saya di seni rupa. Dia juga lama mengajar di Malaysia, terus akhirnya kembali lagi ke Indonesia untuk mengajar di Indonesia. Jadi media itu berasal dari kata medium yang artinya tengah. Medium dalam konteks ilmu bahan berarti bahan pengikat antara satu bahan dengan bahan yang lain, yaitu bahan yang berfungsi untuk mengikat bahan lain agar menjadi satu. Nah, untuk menjadi ikatan dan jadi satu itu harapannya juga medium itu atau media itu bisa memunculkan apa yang kita harapkan. Misalnya tadi gitu, menggunakan cat air di media misalnya batu itu tidak akan maksimal hasilnya karena karakter cat air itu transparan gitu. Berbeda kalau kita gunakan cat akrilik atau cat poster atau cat tembok yang dia karakteristiknya plakat. Nah, untuk menyatu atau untuk menjadi satu di media batu ketika kita kuaskan itu bisa lebih maksimal warna yang dimunculkan. Jadi ini juga kita harus pahami gitu untuk menyatukan dua medium ini menjadi satu kesatuan gitu, dipertemukan itu juga perlu pemahaman karakteristik dari karakter media itu sendiri gitu. Nah, batu itu seperti apa, kertas itu seperti apa sih misalnya. Nah, contoh yang lain misalnya saja ini ya yang ada di gambar ini ya. Kertas yang kita gunakan untuk melukis gitu, misalnya menggunakan air atau watercolor, itu kalau kertasnya kertas gambar biasa yang umum digunakan oleh anak-anak atau juga mungkin kertas LPS gitu, ketika kena air dia akan menyerap airnya gitu. Padahal kertas itu tidak diperuntukkan untuk atau tidak memiliki kapasitas untuk menyerap air yang lebih tinggi gitu. Ketika sudah menyerap
pasti bentuknya akan berubah. Makanya ketika kita membuat gambar atau lukisan di media kertas gambar atau kertas HVS, misalnya menggunakan cat air, nanti setelah jadi kertas itu akan bergelombang, tidak rata lagi, karena pengaruh dari dia ketika menyerap air. Gitu. Memang di dalam pembuatan karya, misalnya di watercolor atau melukis dengan cat air, itu kertasnya kertas khusus. Jadi kertas yang memang punya daya serap air tinggi. Biasanya kertasnya tebal gitu. Rata-rata misalnya di 300 gram. Jadi kertasnya tebal, terus lebih kasar permukaannya biasanya karena diperuntukkan untuk menyerap air. Tetapi ya tidak masalah untuk praktek anak-anak karena memang media ini saya kira juga kalau digunakan untuk praktek ya eman-eman juga karena harganya cukup mahal dibandingkan dengan kertas gambar biasa gitu. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi atau bisa menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Terus berikutnya di sini ini bahan menggambar atau melukis ini juga saya ambil menurut deskripsi yang disampaikan oleh dua dosen saya di S1, Pak Syakir dan Mujiono. Ini dua orang yang berbeda. Jadi di 2007 di dalam bukunya menjelaskan bahwa atau menerangkan bahwa bahan paling diperlukan dalam menggambar adalah kertas. Ini bahan umum gitu di manapun, di dunia manapun ketika gambar misalnya menggunakan kertas gitu. Namun dalam perkembangannya menggambar tidak saja terpaku pada kertas saja, akan tetapi luas sifatnya. Yang penting memiliki permukaan untuk menggambar. Jadi apapun itu sebenarnya syaratnya adalah memiliki permukaan yang agak luas. Jadi sebenarnya tidak luas juga nggak apa-apa. Gitu. Kan ada mungkin juga pernah mendengar lukisan-lukisan yang memiliki ukuran kecil atau gambar-gambar yang memiliki ukuran kecil misalnya itu juga bisa gitu. Terus contoh yang dicontohkan di sini bisa juga berupa kanvas, berupa kain atau permukaan keramik dan lainnya yang bisa digores gitu. Nah seperti mungkin juga sudah saya sampaikan juga, misalnya menggambar itu kan bisa di papan tulis, bisa di tembok gitu, karena kita lihat anak-anak kecil itu apalagi yang di rumah punya putra masih kecil, masih temboknya juga banyak coretan misalnya. Di permukaan pasir ketika bermain di pantai juga bisa gitu membuat gambar gitu. Di permukaan-permukaan yang tidak datar itu juga bisa kita membuat gambar gitu. Misalnya di gerabah atau mungkin di talenan gitu. Atau mungkin di batu, karena di batu ini nanti juga akan kita coba praktekkan gitu. Jadi permukaan di dalam bidang gambar itu tidak selamanya permukaannya datar. Dan masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Itu terutama bidang-bidang yang punya sudut atau punya kemiringan. Berikutnya lagi di sini alat untuk menggambar untuk anak-anak ini ya yang sering digunakan adalah pensil, papan gambar ini juga seperti kayak meja gitu, terus penghapus, krayon atau pastel, pena dan tinta. Tinta kan bisa ballpoint, tapi juga ada tinta khusus gitu. Kalau dulu di seni rupa saya menggambar atau membuat sketsa gambar itu dengan menggunakan tinta Cina. Terus alat yang digunakan apa? Alat yang digunakan adalah sebilah kayu atau sebilah lidi. Jadi tidak menggunakan ballpoint, tidak menggunakan pensil, tidak menggunakan spidol, tapi menggunakan lidi. Biasanya ya lidi, sapu lidi itu. Bisa juga tusuk sate itu juga bisa. Yang penting ujungnya dibuat agak runcing, agak mengecil. Nah itu nanti dicelupkan di tinta terus untuk digoreskan untuk menjadi alat gambar. Nah ini yang pernah saya lakukan. Jadi itu juga akan menghasilkan efek goresan yang menarik ketika menjadi sebuah gambar. Gitu. Terus selanjutnya lagi di sini alat untuk menggambar dengan teknik basah. Jadi alat untuk menggambar itu bisa juga dengan teknik kering, bisa juga dengan teknik basah, tergantung medianya.
Kalau teknik kering, misalnya kayak ballpoint, walaupun ballpoint itu tintanya juga termasuk basah ya, tapi dalam pengaplikasiannya kan cepat kering juga gitu ketika menggunakan ballpoint. Terus pensil warna misalnya, spidol juga sama sebenarnya, semi kering gitu, tapi dia lebih cepat kering juga. Terus di sini menggambar dengan teknik basah itu bisa ini tinta atau spidol juga tadi masuk teknik basah sebenarnya, tapi dia karakteristiknya kan cepat kering. Terus air, cat minyak, paper stamp atau tinta stempel ya. Jadi ini kan bisa biasanya membuat cetakan atau membuat cat gitu, entah menggunakan daun atau pola-pola yang dibuat gitu. Terus ini beberapa komponen lain untuk pendukung ya, untuk pendukung dari pengaplikasian dari teknik basah itu. Ini cutter dan peruncing ini kan untuk meruncingkan misalnya menggambarnya menggunakan tinta seperti tadi yang saya sampaikan, atau juga menggunakan alat yang umum misalnya saja kuas misalnya. Dan teknik-teknik ini saya kira juga membutuhkan medium yang disesuaikan, misalnya penggunaan kertas. Kalau ini digunakan di media yang lain, ya saya kira bisa, tapi ada beberapa karakter yang perlu kita pahami juga gitu. Menggambar bisa di permukaan daun gitu, daun-daun yang sudah kering gitu, atau di permukaan plastik, misalnya memanfaatkan gelas plastik, tapi kan kita juga harus mengetahui cat yang kita gunakan ini bisa nempel di plastik enggak. Nah, itu yang penting juga harus kita ketahui. Terus berikutnya lagi di sini alat teknik basah, alat-alat yang dipergunakan sangat mempengaruhi teknik-teknik yang kita terapkan dalam proses menggambar atau melukis. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah menggambar dengan teknik basah itu kan bisa macam-macam. Bisa menggunakan cat minyak, bisa menggunakan cat air, bisa menggunakan cat akrilik gitu. Kita bisa menggabungkan ketiganya, tetapi juga kita bisa atau harus bisa memahami karakteristik dari medium tersebut. Kalau kita menggabungkan antara cat minyak dengan cat akrilik, itu bisa, dengan catatan kita gunakan dulu cat akriliknya gitu. Karena ketika nanti cat akrilik kering atau setengah kering bisa ditimpa dengan cat minyak. Tapi kalau sudah menggunakan cat minyak dikombinasikan dengan cat akrilik, ini hasilnya bisa juga susah nempel cat akriliknya, karena cat yang sudah kita goreskan di awal adalah cat minyak, dia mengandung oil, mengandung minyak gitu. Ini pastinya agak susah. Jadi pemanfaatan alat secara maksimal dengan dikuasainya kualitas teknik yang kita pahami itu akan menghasilkan karya-karya yang maksimal juga harapannya. Kemarin sempat ada diskusi, ini Pak, saya pernah menggambar di media batu dengan menggunakan cat air. Nah, ketika cat air digunakan dengan penggunaan yang banyak, tapi kok hasilnya nggak maksimal ya, maksudnya nggak muncul warnanya gitu di batu. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa karakteristik dari cat air itu adalah cat yang memiliki karakter transparan, berbeda dengan cat tembok atau cat poster atau cat akrilik yang ketika digoreskan itu sifatnya plakat atau langsung menutup gitu. Nah, solusinya gimana? Misalnya nanti Anda melukis menggunakan media batu. Nah, batu itu ketika nanti mau dilukis dengan menggunakan cat air, itu bisa dilakukan dengan cara, salah satunya misalnya melapisi batu itu dengan tisu. Jadi batunya dikuas dengan lem putih atau lem foam atau lem kayu yang basah, terus nanti setelah dikuas itu ditempelin tisu. Nah, tisu itu akan menyerap lem foam yang basah itu, sehingga dia akan mengeras di permukaan batu. Mungkin 2 atau 3 kali lapisan. Nanti setelah itu ketika sudah benar-benar mengeras, dia akan menjadi permukaan atau menjadi lapisan di permukaan batu itu. Dan itu nanti bisa kita warnai dengan menggunakan
cat air. Tapi untuk controlling penyebaran warna cat air itu agak susah gitu, karena tisu juga lebih tinggi daya serap airnya gitu. Ketika kita menggunakan air yang berlebih, warna itu akan otomatis menyebar gitu. Ini ada beberapa praktik atau teknik baik penggunaan alat atau media yang kemungkinan juga sudah pernah dipraktekkan di sekolah masing-masing dengan anak didiknya masing-masing juga gitu. Di sini yang pertama adalah teknik linier. Ini teknik yang umum digunakan gitu. Biasanya lebih banyak menggunakan media pensil atau pena atau ballpoint untuk dapat menghasilkan arsiran dengan garis yang kecil. Maka diperlukan karakter pensil, misalnya penggunaan pensilnya juga harus runcing gitu. Dan jenis pensil itu juga sangat banyak sekali jenisnya, sesuai dengan intensitas kepekatan dari pensil itu, mulai dari HB, B, terus AB. Nah itu ada serinya kan. Nah itu masing-masing seri itu punya tingkat kepekatan kadar hitamnya itu beda-beda gitu. Nah, itu yang karakteristik pensil gitu. Terus tingkat kemiringan ini juga ketika menggoreskan itu juga menghasilkan tekstur atau pola tertentu. Jadi kalau kita membuat sebuah gambar dengan pensil itu dipengaruhi juga beberapa faktor. Yang pertama tadi jenis dan karakteristik pensilnya, ukuran pensil atau jenis pensilnya. Terus yang kedua, daya tekan tangan kita ketika menggoreskan, entah terlalu ditekan atau renggang dan lain sebagainya. Terus sudut kemiringan ketika mengarsir untuk menghasilkan arsiran yang lebih tebal misalnya. Berikutnya lagi adalah teknik menggambar dengan menghapus. Jadi di sini penghapus ini fungsinya tidak lagi menjadi alat untuk menghilangkan goresan yang kita anggap salah di sebuah gambar. Tidak hanya untuk menghapus atau menghilangkan goresan yang salah saja, tetapi juga penghapus memiliki fungsi lain untuk memaksimalkan hasil gambar yang kita garap. Misalnya arsiran kita terlalu tebal, jadi lebih pekat warnanya, padahal yang kita butuhkan warnanya di tengah-tengah, jadi agak transparan, tidak terlalu tebal. Makanya kita manfaatkan penghapus untuk sedikit mengurangi kepekatan itu. Nah, ini fungsinya penghapus. Terus berikutnya lagi di sini teknik line and wash. Line and wash itu adalah teknik cat air, biasanya digunakan untuk cat air. Jadi medianya, misalnya menggunakan kertas, itu kertasnya dibasahin dulu, dikuaskan dengan kuas yang ukurannya besar, dikuaskan agar kertas itu basah. Makanya di dalam teknik line and wash atau menggunakan cat air itu kertasnya khusus. Nah, terus ketika dikuaskan kuasnya yang sudah ada catnya itu akan mudah menyebar, mudah rata. Nah, ini teknik line and wash. Saya kira ini juga ada beberapa mungkin sekolah yang mempraktekannya. Jadi ketika kita teteskan warna saja, nanti warnanya langsung menyebar, gitu, membuat pola yang spontan sebarannya, gitu, mengarah ke beberapa arah tertentu. Terus teknik blending atau menggosok, ini juga banyak anak-anak kadang mencobanya dengan menggunakan ujung jari gitu, baik ketika menggunakan alat gambar pensil atau pensil warna. Jadi digosok menggunakan ujung jari untuk meratakan arsiran. Ini sebenarnya ada alat khusus seperti ballpoint, tapi dia bentuknya kayak seperti kertas gitu. Tapi kita bisa memanfaatkan alat-alat yang mudah didapatkan, misalnya kayak cotton bud gitu. Cotton bud itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk menggosok. Berikutnya lagi di sini ada fontage atau memindahkan gitu. Metode mendapatkan efek pola tekstur dalam gambar dengan cara menempatkan lembar kertas di atas permukaan yang memiliki tekstur seperti kayu dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya kalau dulu saya kecil main uang-uangan itu pakai uang koin, uang receh misalnya 100 perak atau 500 perak misalnya, kan ditaruh di
permukaan meja. Terus setelah itu ditimpa oleh kertas. Nah, kertas yang ada di atasnya itu digores menggunakan pensil hitam gitu. Jadi nanti akan muncul pola dari uang yang ada di bawah kertas itu gitu. Tidak hanya kertas, misalnya menggunakan daun itu juga bisa. Nah, teknik-teknik seperti ini juga bisa dicoba bersama dengan anak-anak di sekolah masing-masing. Yang berikutnya adalah teknik tiup. Ini saya kira umum ya, pastinya diterapkan juga dengan menggunakan cairan warna tertentu, tentunya saja yang aman untuk anak-anak, bisa menggunakan cat air atau cat poster atau cat akrilik yang posisinya nanti atau proses pengerjaannya nanti ditiup. Nah, dengan ditiup itu warna akan menyebar gitu, menyebar di beberapa sisi yang bisa juga spontanitas, bisa juga diarahkan. Nah, teknik tiup ini saya kira juga membuat pola-pola yang membuat anak itu terkejut gitu dengan hasil tiupannya gitu, karena spontanitas gitu. Nah, teknik tiup. Terus berikutnya lagi di sini adalah finger painting. Jadi melukis menggunakan jari. Jadi bisa ujung jari, bisa telapak tangan, bisa kuku, dan lain sebagainya. Yang penting menggunakan anatomi. Nah, di dalam melukis menggunakan jari atau finger painting ini, itu harusnya memiliki perhitungan yang presisi gitu. Jadi kayak melukis menggunakan cat air sebenarnya. Kita harus memperhitungkan objek-objek yang kita gambar. Karena kalau sudah tergores, ya agak susah untuk diulang gitu, karena ini menggunakan pewarna yang memiliki karakteristik tentunya saja berbeda gitu. Proses keringnya juga agak lama gitu. Terus untuk percampuran warnanya itu bisa dilakukan di dalam media kertasnya langsung, kertas gambarnya langsung yang digunakan untuk finger painting, bisa juga di wadah tertentu, jadi dibuat adonan terlebih dahulu. Nah, kurang lebihnya itu teknik-teknik yang saya sampaikan, dan saya kira beberapa juga sudah pernah dipraktekkan gitu. Nah, tujuannya di sini adalah ketika nanti kita masuk di dalam proyek pengerjaan sebuah karya, kita bisa memahami gitu media yang kita punya di rumah atau media yang ada di sekitar kita yang mudah didapat ini, kita cara penggunaannya seperti apa. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan ini, adakah yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Monggo, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Bu Kamelia, silakan. Iya, selamat pagi Bapak. Iya, selamat Pak, pagi. izin bertanya Pak, kalau misalnya media atau benda yang ingin dicat itu gelas aqua plastik itu ya Pak ya, itu kira-kira supaya catnya bisa kelihatan, itu pakai yang apa ya Pak? Tadi misalnya ada beberapa cara dan bahan yang bisa digunakan. Misalnya kalau langsung bisa, tapi agak riskan juga kalau digunakan anak-anak gitu. Misalnya menggunakan cat minyak gitu. Cat minyak, apalagi nanti kalau kena baju kan juga susah hilang gitu. Terus satu lagi dengan cara melapisi gelas plastik itu dengan lapisan tisu dulu. Jadi gelas plastik itu nanti dikuas dengan menggunakan lem putih atau lem kayu yang sedikit diencerkan, jadi kayak bubur gitu ya. Jadi misalnya lem kayunya Anda masukkan di dalam botol air mineral, terus nanti Anda kasih air, terus nanti dikocok-kocok, dicampur sehingga jadi kayak bubur gitu, agar bisa mudah dikuaskan di gelas plastiknya. Nah, nanti kalau sudah Anda bisa kuaskan di gelas plastiknya, terus Anda tutup tisu sehingga nanti tisu itu menyerap lem kayu atau lem putih itu yang nempel di gelas. Misalnya 2 atau 3 lapis. Nanti kalau sudah kering itu bisa digunakan untuk diwarnai atau bisa dilakukan pewarnaan dengan menggunakan cat air, itu bisa.
atau juga cat poster atau cat akrilik misalnya, itu bisa. Tapi kalau langsung itu biasanya agak susah, kecuali kalau ada satu lagi, yaitu dengan cara diamplas dulu. Jadi gelas plastiknya atau misalnya botol plastik itu Anda amplas dulu menggunakan amplas yang sedikit halus gitu. Kan amplas juga macam-macam ya kadarnya gitu, atau serinya. Nah itu nanti kan permukaannya agak kasar, nah itu nanti bisa nempel. Tapi itu nempelnya yang menggunakan cat akrilik atau cat poster atau cat tembok. Kalau untuk cat air nggak bisa nempel karena dia harus menyerap kalau cat air itu. Makanya tadi saya menyampaikan bisa menggunakan tisu sehingga nanti warna cat airnya bisa diserap oleh tisu itu. Gitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo Bu Rifda. Terima kasih Pak penjelasannya tadi dari pertanyaan Bu Kamelia. Saya menyambung, berarti kan seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, yang pertama kalau misalnya di batu kecil gitu pakai lem kayu juga, lalu untuk gelas plastik juga seperti itu. Karena saya juga punya pengalaman ketika anak-anak kelas TKB itu proyek P5 pemilahan sampah, mereka kan menyiapkan galon-galon bekas yang mereka lukis untuk ditempatkan di beberapa titik di sekolah kami. Nah itu kan saya belum punya pengetahuan harus seperti ini nih Pak. Nah itu tadi ketika Bapak menjelaskan dilapisi tisu 2 atau 3 lembar, itu kan berarti tisunya nanti nggak diambil lagi toh Pak? Tidak, jadi nempel. Kita benar-benar harus menempelkannya yang jangan sampai nekuk permukaannya rata biar seperti kayak kertas gitu ya Pak ya? Itu sebenarnya tidak apa-apa sih Bu, ketika permukaannya pastinya kasar. Kalau datar atau rata gitu agak susah. Pasti sedikit banyak akan ada teksturnya. Jadi kalau kayak kertas yang kasar gitu kan ada ya, kertas kuarto atau kertas AVS gitu yang modelnya warna-warni kan ada yang kasar, itu seperti itu kurang lebihnya nanti. Oke, baik Pak, baik. Terima kasih. Kemudian yang kedua Pak, pertanyaan saya dari beberapa teknik yang tadi Bapak jelaskan, kalau untuk kami yang ada di PAUD itu kan rentang usianya sampai ke 6 tahun ya Pak, itu beberapa teknik yang bisa dikembangkan di usia tersebut apa saja, kemudian cat-cat yang paling aman digunakan untuk anak usia tersebut, cat jenis apa saja. Terima kasih Bapak. Nah, tadi memang kalau cat ya bisa juga menggunakan cat-cat yang umum, misalnya cat air gitu. Tapi kalau memang cat air kan kita juga tadi harus mengetahui ketika diaplikasikan di media-media yang susah untuk nempelnya cat air, itu bisa kita siasati dengan teknik tadi gitu. Terus cat yang berikutnya bisa juga menggunakan cat tembok, itu bisa juga karena dia basicnya untuk mengencerkannya kan juga pakai air gitu, kayak semacam cat akrilik lah. Jadi misalnya kena tangan atau belepotan di tangan itu juga gampang untuk dibersihkan gitu. Atau juga yang sudah banyak gitu beredar misalnya ya cat untuk styrofoam, itu kan masuk juga cat akrilik, termasuk juga cat akrilik. Dia karakteristiknya plakat, terus juga dia bisa nempel maksimal gitu di misalnya di kayu, di batu gitu. Jadi berbeda dengan cat air yang dia karakteristiknya transparan gitu. Jadi cat-cat yang umum digunakan, atau juga menggunakan adonan sendiri, kayak menggunakan finger painting itu kan bikin adonan warna sendiri dengan memanfaatkan pewarna makanan yang dimasak dengan tepung kanji atau tepung apa itu ya. Setahu saya teman-teman dulu di TK itu bikin warna sendiri untuk melukis finger painting dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ramah dengan anak gitu. Sebenarnya juga ada cat khusus gitu, karena ada teman saya itu yang jual plaster kit, jadi mainan kecil yang dibuat dari gipsum karakter gitu, terus dia jual dengan satu paket dengan catnya gitu. Dan ternyata ketika saya tanya, oh ini cat khusus gitu, walaupun memang karakteristiknya agak transparan, jadi di tengah-tengah antara karakter cat air dengan cat akrilik gitu.
Jadi sedikit transparan tapi dia lebih pekat warnanya, walaupun tidak pelakat ya karakternya. Itu bisa, ada juga. Itu dari saya. Monggo Bu Eni, pripun? Selamat siang Pak, izin bertanya. Okay. Tadi sebenarnya sudah yang saya tanyakan sama dengan Ibu Rifda tadi ya, bahwa pas waktu pemilahan sampah itu kan anak-anak itu yang kan bisa menggunakan cat minyak, ternyata itu bermasalahnya ketika anak-anak itu belepotan itu susah untuk dibersihkan gitu kan. Yang itu pernah namanya pincer penteng, lomba pincer penteng TK itu ya, saya menggunakan bahan yang membuat sendiri, hasilnya beli itu bahannya Pak. Ya jadi kalau bahan dan itu mudah basi gitu. Ya. Mungkin ada resepnya atau apa yang kalau tahu saya, jadi agak lupa juga ya, ada campuran minyaknya, terus ada apa lagi ya, saya agak lupa gitu. Jadi teman itu kan kalau dulu kan ada yang namanya kebiar PAUD itu ya. Jadi saya kadang dilibatkan juga dari teman-teman IGTKI provinsi gitu. Dan tempat saya ngajar kan ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah dulu Bu Suliyam, terus ini kemarin yang sekarang kan Bu Arum itu. Terus ketika membuat media untuk penjahit penting itu juga untuk adonannya saya lupa, tapi untuk memaksimalkan warnanya agar nanti lebih kuat itu harus diendapkan dulu sehari gitu. Dan itu ternyata juga tidak basi. Nah, untuk tidak basinya ini saya belum tahu menggunakan resepnya atau campurannya apa saja itu gitu. Jadi ada kayak campuran minyaknya juga, terus kalau tepung jelas ya tepung karena direbus terus nanti diendapkan biar benar-benar adem itu di 1 hari agar warna dan adonan tepungnya itu bisa jadi satu, mencampur gitu loh. Warnanya juga bagus ketika dikuaskan, tapi memang kelemahannya ketika dia kering dan sudah lama dia akan mengelupas gitu, jadi kayak ngeletek gitu, jadi ada retak-retakan terus agak ngeletek. Berbeda kalau menggunakan ini ya cat penjahit penting yang memang dari pabrikan dengan merek tertentu gitu, karena ini kan saya juga lihat karya-karya dari anak-anak yang mewakili dari beberapa kabupaten kota ini kan yang saya pamerkan nanti di bulan bulan Mei ya, tanggal 13 itu kan saya lihat kan juga bagus catnya gitu. Walaupun hanya terbatas 3 warna kayaknya yang digunakan anak-anak gitu. Jadi itu Bu, kalau resepnya saya agak lupa gitu, pokoknya ada apanya gitu yang dicampurkan gitu. Itu monggo lagi, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Saya Pak. Iya Bu Kun, Iya. Ini Pak, finger painting. Untuk finger painting kan tadi sudah dijelaskan bahwa itu hasilnya itu bergelombang ya Pak kalau pakai kertas HVS. Di tempat kami itu kan anaknya memang banyak. Pernah kami mencoba pakai kertas buku gambar itu, tapi tetap saja agak bergelombang. Apakah ada cara untuk menyiasati yang seperti itu Pak? Karena anak kami itu kan jumlahnya 80 ya. Jadi kalau kita mau pakai kertas yang tebal itu kan agak ini ya budgetnya. Jadi ada nggak untuk menyiasati biar mengurangi gelombang itu Pak? Jadi gini, kalau dulu saya di TK itu ya awalnya juga bingung ketika misalnya rapat, terus ada kegiatan yang ada makan bersama kan biasanya pakai nasi pok atau nasi kotak gitu ya. Nah itu bungkus-bungkusnya itu pasti cepet-cepetan dari masing-masing guru kelas itu cepet-cepetan untuk membersihkan dan menyimpannya gitu. Mulai dari gelas plastiknya, bahkan sendoknya, terus kertas bungkus makanannya, terutama tutupnya tidak perlu dibersihkan. Nah tutupnya itu kan tebal juga, permukaannya kan juga berbeda yang baliknya.
putih, agak licin, yang bawahnya kan agak abu-abu atau coklat gitu. Nah, kalau untuk finger painting memang tepatnya pakai kertas-kertas seperti itu. Karena kemarin saya amati juga di lomba finger painting yang tingkat provinsi itu, kebetulan kan saya ikut menyeleksi, jadi kertas yang digunakan memang kertas tebal, kayak semacam kertas karton gitu, yang dua sisinya berbeda gitu. Atau juga mungkin dua sisinya sama, jadi agak licin. Jadi kalau gampangnya kayak sampul buku gambar itu, gambar itu lebih tebal daripada isi buku gambarnya ya, dan itu permukaannya kan lebih licin gitu. Jadi kalau digunakan untuk finger painting, saya kira pasnya itu. Dan untuk cat finger painting itu kan juga mudah menempel juga gitu, dan warnanya plakat gitu, tidak menyerap gitu, dan permukaan kertas yang seperti itu sedikit licin itu kan juga bisa lebih memaksimalkan warna yang ketika digoreskan di kertas tersebut, seperti itu ya. Pak. Jadi kalau rapat itu cepet-cepetan, kalau ya rapat entah kondangan misalnya di rumah, kadang ke sekolah itu kok bawa apa ini, kadang juga belum terpikirkan gitu, ini nanti untuk betul sekali. Tapi dalam proses ketika berkarya dengan anak-anak, terkadang juga muncul lintasan ide untuk memanfaatkan apa yang sudah dikumpulkan itu untuk menjadi karya gitu. Bahkan kalau kadang secara sehat atau makan bersama kan ada wadah tepak gitu yang warnanya silver itu, kayak lebih ini ternyata digunakan untuk media tempel gitu. Anak-anak membuat pola dari gunting-guntingan kertas terus ditempel, terus nanti digantung menjadi hiasan dinding yang dipajang di kelas masing-masing gitu. Nah itu yang saya kira membuat teman-teman di guru TK atau PAUD ini lebih kreatif, memanfaatkan apa-apa saja yang ada gitu di sekitar kita untuk menjadi media berkarya. Dan ini sesuai dengan mata kuliah ini sebenarnya, pengembangan seni rupa untuk anak usia dini. Jadi kita harus peka dengan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, apa saja yang ada dan mungkin berlimpah gitu di sekitar kita, itu kita bisa manfaatkan untuk media berkarya gitu. Misalnya lingkungan kita di daerah pengrajin kayu gitu, kalau saya kan di Blora gitu, Blora kan banyak yang ngerajin kayu bekas itu kan banyak potongan-potongan kecil. Nah daripada dibuat kayu bakar misalnya dengan sedikit sentuhan atau kreativitas dengan cat penataan memiliki nilai lebih tinggi daripada misalnya dijadikan arang atau dibakar untuk masak misalnya. Nah itu Ya, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, tadi teknik itu yang nomor 4 ada teknik blending atau menggosok Pak. Mohon maaf saya kurang paham Pak itu Pak. Jadi teknik menggosok itu biasanya kan kalau anak-anak mengarsir mewarnai menggunakan pensil hitam atau pensil warna, itu kan biasanya tidak penuh rata gitu. Nah itu salah satu cara untuk merasakannya kan dengan digosok. Nah kalau anak-anak menggosok kan biasanya pakai ujung jari gitu. Nah ini kita bisa memanfaatkan beberapa alat yang ada, tidak harus menggunakan alat khusus untuk blending atau gosok itu tadi. Misalnya menggunakan cotton bud gitu, atau juga menggunakan tisu yang kita lipat. Jadi permukaannya untuk tidak menggunakan ujung jari langsung lah, istilahnya jari kita lapisi dengan tisu untuk menggosok, untuk meratakan pensil atau pensil warna itu gitu. Jadi biar tidak capek, karena anak-anak kalau gambar menggunakan pensil atau pensil warna itu kan arsirannya lebih banyak intensitas goresannya, berbeda dengan krayon. Ketika krayon kan digoreskan kan satu kali gores kan dia lebih tebal daripada goresan dari pensil warna. Seperti teknik blending itu teknik gosok sebenarnya. Terima kasih Pak. Monggo satu lagi silakan, siapa ini yang belum? Bu Selfie ya? Bu Selfie? Iya Pak. Karena ini sudah ditunggu kelas yang lain, ternyata kelas berikutnya jam 9.10. Monggo Ibu, silakan. Pak Singgi, saya mau tanya, kita kan harus memanfaatkan media yang ada.
Semisalnya tadi kan gelas plastik itu kan harus memakai cat minyak atau dan memakai tisu. Semisalnya tuh kalau kita ganti lem kayu atau fox gitu, kita cairkan, kemudian kita beri pewarna makanan gitu Pak, kira-kira apakah memungkinkan bisa menempel kepada media plastik tersebut? Sih Bu, jadi kayak bikin bubur kertas gitu ya, lem kayu tanpa memakai kertas, berarti langsung lem fox itu diberi warna cat makanan, kemudian kita beri air, terus kemudian kita oleskan. Kayak karakteristik cat painted painting berarti ya, gitu ya? Iya, oleskan misalnya di botol plastik itu, apakah memungkinkan untuk bisa menempel? Bisa sih Bu, menempel, atau mungkin lebih bisa maksimal lagi menempelnya botol plastiknya agak diamplas Bu, agar dia lebih kasar. Kasar. Jadi biar lebih kuat tempelannya. Teman saya juga bikin beberapa karya di galon yang besar itu, galon lem mineral itu. Bahkan pesanannya banyak, itu dia pakai cat akrilik atau cat tembok bisa juga, sedikit diamplas gitu. Saya kurang tahu apakah diamplas juga atau langsung gitu. Tapi sebenarnya kalau cat tembok bisa. Tapi kalau cat misalnya cat air kan agak susah. Nah ini Ibu punya ide yang lain, dicoba saja karena saya belum mencoba yang itu. Jadi bisa juga lem kayunya langsung diberikan pewarna gitu ya. Jadi karakternya kayak untuk venture painting. Sepertinya bisa Ibu. Iya. Bisa. Ya, makasih Pak. Kalau cat akrilik itu karakternya kan dia ketika kering kan juga kayak karet gitu. Nah, kalau lem kayu kurang lebihnya kan seperti itu juga. Ketika kering kan kelihatan ada permukaan yang bisa dikelupas gitu. Iya. Baik Pak, makasih. Oke. Ini saya kira cukup dulu nggih, karena kok ini jadwalnya berkurang. Jadi dari tadi jam pertama itu 7.30 sampai 8.20. Ini tadi kita mulai jam 8.30. Ini pembelajaran menggambar kelas berikutnya 9.10. Oke, saya kira itu dulu dari kita. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya sampaikan untuk proyek awal yang akan kita kerjakan. Dan nanti di penjelasan di minggu depan akan saya jelaskan atau terangkan secara detail. Tentunya saja kita memanfaatkan media-media yang ada di sekitar kita, tidak harus dipaksakan sesuai dengan materi yang saya sampaikan, tetapi nanti kita bisa cari solusi-solusi yang lain, memanfaatkan apa-apa saja yang ada di sekitar kita. Saya kira itu saja dari saya. Untuk presensinya yang belum bisa mengakses pada ini sudah secara otomatis yang terekam di Google Meet ini secara otomatis sudah presensinya sudah tercantumkan. Gitu Ji. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.